Oke, kita ketemu lagi dalam pertemuan pada kali ini. Untuk minggu ini kita bakalan bahas lagi tentang melanjutkan yang minggu lalu Cibi-Cibi Company. Tapi untuk yang sekarang ini kita bakalan belajar tentang transaksinya gitu ya. Nah, sebelum masuk ke transaksi, di sini ada materi yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, di sini tuh kita bakalan belajar tentang kas kecil. Untuk kas kecil sendiri itu, kalau kalian masih bingung, kas kecil itu gampangnya tuh kalau misalnya kayak kalian udah di sebuah perusahaan, misalnya kalian bekerja di sebuah perusahaan, terus suatu saat kalian pengen beli staples yang harganya 10.000. Nah, itu kan nominalnya kecil ya, dibanding masa kita harus harus minta ke bagian kas untuk ngambil 10.000, itu kan akan sangat repot. Nah, makanya di perusahaan itu biasanya dia ada bagian yang disebut dengan petty cash. Nah, jadi petty cash ini sejenis tempat ya kita membutuhkan dana, tapi itu biasanya bentuknya kayak kecil. Misalnya kita pengen beli, kalau misalnya kalian ke pantry, misalnya pantry beli kopi atau beli yang itu yang nilainya kecil-kecil. Nah, biasanya itu ada bagian yang disebut dengan bagian kas kecil. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk kas kecil sendiri, untuk pengertiannya mungkin kita udah ada gambaran ya. Nah, di sini ada pencatatan ya, atau kita menyebutnya dengan metode kas kecil. Untuk kas kecil sendiri itu ada dua metode. Ada metode fluctuating dan ada metode impress fund. Kalau lihat dari namanya ini, kalau fluctuating itu dana berubah, kalau impress fund itu dana tetap ya. Nah, di sini ada beberapa contoh transaksi dan bagaimana jurnalnya. Di sini saya ada contoh beberapa bentuk ya. Jadi ada pembentukan kas kecil. Jadi pada saat pertama kali misalnya perusahaan itu membentuk sebuah cadangan kas kecil misalnya ya. Misalnya, nah ini ada penggunaan kas kecil. Nah, jadi ketika kita misalnya mau menggunakan kas kecil itu, nah ini adalah jurnalnya gitu ya pada saat penggunaan kas kecilnya. Dan di sini kalau misalnya setiap akhir bulan, misalnya kas kecilnya udah digunain seberapa banyak ya, nah itu akan diisi lagi. Jadi supaya dana kas kecil itu nggak bakalan hilang ya, atau nggak bakalan habis gitu ya. Nah, terus di sini ada penambahan kas kecil nih, kasusnya kalau misalnya misal perusahaan biasanya membentuk kas kecil 100 tapi dia kurang, dia harus nambahin lagi. Nah, itu kan ditambahin gitu ya. Nah, di sini kita ada beberapa contoh. Yang pertama untuk kita lihat ya pembentukan kas kecil ya. Jadi kas kecil ini kalau kita belajar mungkin bentuknya aset ya. Jadi biasanya kalau kita belajar dia masuk kategori aset lancar ya. Jadi sejenis kas tapi disebutnya kas kecil gitu ya. Nah, di sini pada saat pembentukan kas kecil, contoh kita membentuk kas kecil dengan nominal 100. Maka untuk metode fluctuating atau dana berubah itu jurnalnya kas kecil pada kas. Jadi sini nggak ada masalah ya. Jadi kas kecil kita bertambah dan kas kita berkurang gitu ya karena dibentuk ya. Nah, untuk metode impress fund di sini juga sama ya, nggak ada perubahan ya. Kas kecil pada kas. Di sini masih nggak ada masalah ya. Nah, di sini akan sedikit berbeda untuk metode pada saat menggunakan kas kecilnya. Di sini ada yang disebut metode fluctuating. Nah, di sini dana berubah. Kalau kalian lihat kata-katanya di sini dana berubah, itu menandakan kalau kas kecil ini akan selalu berubah ketika ada transaksi tentang kas kecil. Oke, jadi contoh ya, kita masuk dulu ke metode fluctuating. Di sini membeli perlengkapan harganya 10, bayar beban reparasi 10, beban asuransi misalnya 10 gitu ya. Ini kan nominal kecil-kecil ya. Nah, misalnya 10, 10, 10. Nah, ini dibayarkan dengan kas kecil. Maka jurnalnya adalah perlengkapan debit, beban reparasi debit, beban asuransi debit, dan kreditnya kas kecil. Nah, kas kecilnya 30 ya, dari 10, 10, 10. Ini kalau misalnya metode fluctuating gitu ya. Nah, langsung aja kita lanjut masih metode fluctuating. Di sini ada pengisian kas kecilnya. Jadi ketika perusahaan itu misalnya mengisi dananya lagi ya, jadi dan ya kalau kita lihat kan di sini kas kecil 100 berkurang 30 kan, nah dia harus ngisi lagi dong. Nah, dia akan ngisi biasanya tuh sesuai dengan dana yang di awal, jadi 100. Jadi jurnal itu pasti kas kecil bertambah ya, kas kecil karena kita mengisi pada kas. Jadi kayak gitu ya jurnalnya ya. Di sini kelihatan ya perubahan yang sangat terlihat di kas kecil ya. Jadi kas kecil ini benar-benar berubah gitu ya saldonya ya. Kalau kita gambaran buku besar kan juga ya
100, di kredit 30 kan jadi 70 debit. Terus diisi lagi debit 30 jadi 100. Jadi berubah terus ya. Nah, untuk penambahan kas kecil misalnya ini 100 dinilai kurang nih sama perusahaan. Makanya dia nambah pengen jadi 150, makanya jurnalnya kas kecil pada kas. Jadi kayak gitu. Dan untuk metode impress fund di sini akan agak sedikit berbeda ya. Nah, di sini bedanya adalah misalnya ini untuk yang pertama kan sama ya, kas kecil pada kas ya, dimana ini saat pembentukan pertama. Nah, mulai ada perbedaan itu pada saat penggunaan kas kecil. Kalau kita lihat dari dana namanya dana tetap ya di sini ya. Nah, di sini bakal nunjukin nggak ada bakal banyak perubahan kas kecil. Jadi ketika ada penggunaan kas kecil dia nggak ada jurnalnya. Tapi di sini kita membuat memo. Misalnya memo beban perlengkapan berapa sekian-sekian. Nah, itu akan dicatat di sebuah memo. Dan pada saat transaksi itu nggak dicatat. Nah, tapi pada saat akhir bulan biasanya pengisian kas kecil itu akhir bulan ya. Nah, itu akan direkap dan akan dicatat gitu. Jadi perlengkapan 10 di debit, beban reparasi debit, beban asuransi debit. Nah, kreditnya itu apa? Nah, bukan kas kecil kreditnya, tapi kas. Jadi dia benar-benar kas kecilnya itu cuma tetap ya. Jadi tetap bakalan 100 dia karena di sini nggak ada jurnal yang menggunakan kas kecil lagi. Jadi di sini makanya disebutnya dana tetap karena dana akan tetap 100 gitu. Jadi di sini bukan ke kas kecil pada saat kita mengisi, tapi kita langsung ke kas. Jadi kayak gitu jurnalnya. Nah, lalu kalau misalnya ada penambahan dana itu bakalan sama kayak pembentukan. Jadi kas kecil pada kas 50 misalnya secara kurang. Jadi perbedaannya di situ ya. Ini emang mungkin harus kalian hafalin. Tapi ini metode impress fund gitu ya. Jadi ini kurang lebih adalah dua jenis dana kas kecil gitu ya. Jadi ada yang namanya dana berubah, ada yang namanya dana tetap. Nah, di soal ini kebetulan ada ya. Di sini di sini ada kita lihat menggunakan kas di tangan. Namun jika ini maka menggunakan kas kecil dengan metode impress fund. Nah, jadi di soal juga ada kas kecil, makanya saya jelasin dulu sedikit tentang kas kecil. Nah, kalau udah kita langsung buka Accurate aja. Itu kalau misalnya kalian mau screenshot untuk catatan kas kecil boleh. Kita open existing company. Kita pilih Ciwi-Ciwi company ya. Sini supervisor ya. Nah, untuk ada kasus seperti ini sebenarnya nih digunakan untuk perusahaan dagang ya. Jadi yang berhubungan sama inventories, biasanya lebih berhubungan sama inventory. Nah, untuk ini kalian buat kalian aja ini kan isinya tuh ngasal aja, isinya ABCD aja defaultnya. Kalian bisa isinya dengan contohin di sini new GL count. Di sini kan otomatis ya revenue ya. Kita ikutin aja revenue itu kan kepala 4 ya. 4055 misalnya. Itu nggak apa-apa biar nggak terlalu agak random nomornya. Kita sebut aja A nggak masalah. Kita oke. Get in transit. Ini inventory kan kepala 1 ya 1056 nggak apa-apa. Kita masukin B. Di sini unbilled good. Di sini ada OCL ya. Berarti kita masukin 2065 mungkin. Kita masukin C. Ini nggak masalah ya. Yang penting ini karena tidak terlalu berpengaruh sama perusahaan di sekitar. Nah, ini cost of goods sold 5020. Kita masukin D gitu. Jadi ini nggak apa-apa sih, nggak harus ABCD. Kalian mau isi yang lain juga nggak masalah gitu ya. Kalau udah langsung kalian klik OK aja. Nah, oke, jadi udah muncul ya, udah selesai ya. Jadi udah seperti ini, udah tampilan awal. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perusahaan Ciwi-Ciwi company, tapi kita udah masuk ke ininya ya. Masuk ke transaksi, oke. Oke, langsung aja kita tetap bakal buka jurnal voucher. Udah otomatis, nomor nggak usah kita ganti. Yang perlu kita ganti cuma ini, 01/01/2017. Mungkin agak cepet ya kita ya. Nah, di sini melakukan jasa krimbat secara kredit. Jadi pendapatan kredit ya, kita bisa tulis pendapatan kredit. Nah, di sini melakukan jasa krimbat kepada Miss Sananta Chat senilai
150.000 rupiah ya kredit. Nah, kalau melakukan jasa kredit pasti kita bakalan nerima piutang ya. Oke, jadi piutangnya 150.000. Nah, subsidi aja jangan lupa diisi Sananta Chat. Oke, dan kreditnya pasti kita pendapatan jasa ya. Pendapatan Krimbat ya. Nah. Oke, jadi jurnal ini ya, pastiin debit dan kreditnya balance. Kalau udah langsung ke save venue lagi, kita masuk ke tanggal 2 Januari 2017. Di sini tuh menerima uang tunai untuk jasa facial yang akan dikerjakan 7 hari. Nah, berarti kita kan menerima uang tunai. Paling gampang menerima pembayaran di muka bisa buat description karena kita menerima uang. Nah, di sini kalau menerima uang sudah pasti ya. Kita bakal menerima kas di tangan. Oke, benar ya, kas di tangan. Nah, di sini 250 tambah 470 hasilnya 720 ya. Nah, padanya adalah pendapatan diterima di muka. Jadi pendapatan diterima di muka ya kita masukinnya ya, karena belum pendapatan ya, masih ada kewajiban kita gitu ya. Kalau kalian save venue, kita lanjut lagi ke tanggal 4. Nah, di sini kita membayar beban ya, beban iklan ya. Kita catat aja beban iklan nggak masalah. Terus kita cari beban iklan di debit ya, karena di sini tulisnya catatnya sebagai beban ya. Karena di sini belum ada beban iklan, kita buat aja baru. Nah, kalau beban iklan udah pasti jenisnya expense ya. Kita pilih 60, agak jauh mungkin kita masukin 20 ya. Sini kita isi beban iklan, saldonya 0. Oke, jadi gini karena belum ada, kita buat beban iklan yang pas itu, pas awal. Oke, jadi udah beban iklan di debit, kita isi saldonya itu adalah sebesar 732. Oke, habis itu membayarnya dengan kas di tangan ya. Jadi kita pilih kas di tangan. Oke, jadi judulnya seperti ini ya, yang kita sudah pernah kalian pelajarin di AD1 dan AD2. Jadi beban iklan di sini walaupun untuk 3 bulan tapi kita catnya sebagai beban. Jadi kita beban iklan pada kas di tangan. Kalau udah bisa langsung ke save venue. Selanjutnya kita akan ngerjain nomor 5 01 2017. Nah, di sini itu melunasi hutang, kita bisa catatnya sebagai pembayaran hutang. Di sini 3/14 kita ralat aja ya, karena di kunci jawabannya juga salah ya, beda ya. Kita ganti menjadi 3/10. Oke, di sini kita sepakat 3/10 ya. Nah, jadi jurnal kita kalau mau melunasi hutang pasti hutang ya, hutang usaha. Nah, subsidi ledgernya ini angkanya mungkin kita belum isi. Kita misalnya ke Hajiwon, angkanya nanti kita cari sama-sama. Habis itu kita melunasi melalui Bank Aku Suka. Kita pilih Bank Aku Suka. Dan belum ada saldonya juga ya. Nah, oke, jadi ada beberapa informasi yang saya ingin kasih tahu. Di sini kan 3/10 dari saldo Songjongki. Oleh karena itu kita harus buka saldo Songjongki. Nah, cara kalian ingin melihat saldo, kita bisa lihat di list di sini ya. Kita bisa klik list di sini, habis kita pilih vendors karena Songjongki itu adalah vendors. Nah, di sini 37417700. Ini saldonya. 3/10-nya itu jadi dibayarnya 3/10 dari sini ya. Jadi 3/10 kali 37 sekian tadi. Nah, itu hasilnya adalah 11.225.310. Oke, nah di sini kita isi juga 11.225.310. Oke, jadi kayak gitu ya cara kita ngeliat berapa saldonya. Nah, 3/10 dari situ berapa. Kalau udah jurnalnya seperti ini, kita bisa langsung save venue lagi. Saya split screen lagi di sini. Nah, lalu di sini ada tanggal 6 ya. Kita langsung maju. Di sini tuh ada penerimaan ya, penerimaan piutang ya. Kalau kita menerima piutang, kita pasti menerima kas ya di tangan ya. Kas di tangan. Nah, saldonya sama seperti tadi, belum kita ketahui. Kita buat dulu jurnalnya boleh
Habis itu pada piutang ya pasti. Jangan sampai salah kita ngelihat, karena kita kalau lihat Pimcanok itu melunasi ya. Pimcanok kan customer kita. Kalau dia melunasi berarti kita nerima piutang. Jadi seperti ini, kita pilih dulu subsidi ledgernya si Pimcanok. Nah, angkanya berapa? Kita sama dengan cara yang tadi. Kita buka lagi di list. Kita pilih yang customers. Mohon maaf, gitu. Dari Song Joong Ki juga ya. Atau dari mana? Kita lihat dulu sama-sama. Di sini kalau kita lihat itu 2/7 dari Hajiwon ya. Nah, kita cek Hajiwon. Hajiwon itu vendors juga ya, 66307. Oke, saldonya kita cat di sini. Itu 2 per yang dibayarkan oleh tanggal 5 ya. Jadi tanggal 5 kita cek dulu. Berarti kita, mohon maaf, bukan dari 66 yang tadi, tapi kita cek dari jurnal yang sebelumnya. Nah, jurnal sebelumnya ini kan kita catat 11. Caranya gini ya, klik yang tadi sini. 11 225 310. Oke, jadi 11 225 10 kita kali sama 2/6-nya. Nah, itu ketemu 3741 770. Di sini 3741 770. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi kita benar-benar ngikutin apa informasi yang ada di soal. Jadi kayak gitu ya. Mungkin agak sedikit ribet, tapi ya begitulah ya. Kita bisa lanjut lagi. Mungkin langsung save new aja. Jadi ya tergantung ya, kita butuh data seperti apa. Itu yang perlu kita kerjakan gitu ya. Nah, kita lanjut aja langsung ke tanggal 7 2017. Nah, di sini tuh karena perlengkapan tersisa 3/5 dari yang sedia sebelumnya, maka membeli kembali. Kalau membeli perlengkapan pasti membeli perlengkapan ya. Boleh kalian tambah kredit, kalau enggak juga nggak masalah. Nah, di sini membeli perlengkapan pasti perlengkapan kita yang di debit ya. Nah, langsung aja di sini dikasih tahu nilainya sebesar 320.000. 320.000. Donasinya lusa ya. Kita langsung, karena hutang ya, kita pakai hutang ya. Kita pakai hutang usaha IDR. Nah, nilainya sama ya, 320.000 juga ya. Nah, start ledgernya jangan lupa diisi kita pada si Kim Se-eun. Kalau udah, langsung kalian save new lagi. Nanti di make sure ya, tanggal 7, 2 hari lagi tanggal 9 gitu ya. Jangan lupa dibayar. Nah, habis itu kalian save new lagi bisa. Habis itu kita langsung buka yang tanggal 8/01/2017. Oke, di deskripsinya itu menerima pembayaran besar 30% dari utangnya melalui bank Big Book. Oke, jadi di sini itu kita menerima pembayaran ya dari Miss Sananta Chat. Kalau kita lihat di sini ya, jasa kerimbat itu Sananta Chat itu tanggal 1 ya, jadi 150.000 dilunasin sama 3/5 dari utangnya melalui bank Big Book. Jadi penerimaan piutang. Nah, di sini tuh jurnalnya itu adalah, kalau menerima pembayaran pasti kita menerima kas ya, tapi melalui bank Big Book. Nah, untuk saldonya mungkin kita belum tahu, nanti kita cari sama-sama. Di sini pada piutang ya, piutang usaha Simis Sananta Chat. Kita pilih Sananta Chat. Lalu nominalnya berapa? Nominalnya, cara carinya udah pasti 150 yang dilunasin ya, karena di sini ada tulisannya ya. Atas jasa kerimbatnya kan yang ini. Nah, 3/5 dari hutangnya. Untuk mempermudah kalian, di sini saya udah ada saldo hutangnya ya. Atau kita sama-sama cari dulu saldo hutangnya berapa. Kita bisa lihat di list. Nah, si 3/5 kita lihat si Sananta Chat itu berapa saldo Sananta Chat gitu ya. Nah, di sini agak sedikit tricky. Di sini kita nggak bisa ngeliat pakai saldonya dia ya, karena di sini sudah ada
saldo 150.000 tambahannya. Jadi kita mungkin kalian bisa lihat di laporan yang awal ya. Jadi kalian pakai yang laporan awal. Di laporan awal kan masih ada 7875 ya. Nah, jadi itu yang dikali 3/5. Jadi kalau kalian hitung nilainya adalah 150.000 ditambah dengan 3/5 dari 7875. Di sini saya sudah dapat 4875. Ini kalian bisa sambil hitung lagi. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita benar-benar sesuaiin dengan di soalnya gitu ya. Jangan kalian terkecoh dengan oh saldonya berarti kita lihat di situ. Enggak ya. Jadi di sini pakai dengan saldo awalnya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau udah langsung kalian save menu lagi. Kita masuk tanggal 9 Januari 2017. Membayar tukang untuk pemasangan 2 bolam. Nah, di sini kan ada 115 ya, transaksi 15.000. Nah, tapi kalau kita lihat di sini jika kurang dari 300.000 maka akan menggunakan kas kecil. Nah, karena berhubung dia metode impress fund, jadi ingat lagi yang di awal-awal, kalau impress fund kita harus mencatat ini doang ya. Jadi no entry tapi kita buat memo gitu ya. Nah, jadi kita untuk tanggal 9 kita no entry. Nah, namun jangan lupa tanggal 27 tadi kita ada di ini no entry ya. Nah, lanjut ke tanggal 9 selanjutnya. Di sini karena perlengkapan ingat ya, kita lunasinya lusa. Jadi kita harus membayar. Nah, jadi kita membayar hutang. Nah, kalau membayar utang pasti utang kita ya pasti berkurang ya. Utang usaha kita pasti berkurang sebesar 320.000 ya, asumsi dia ngasih semua. Nah, kita kemarin belinya sama Kim So Eun. Kita pilih, terus kita pada membayar melalui apa? Gak ada informasi, kita pakai kas di tangan saja gitu ya. Di tangan 320.000 ya, gitu ya. Jadi kalian langsung save menu lagi. Oke, jadi walaupun di sini nggak ada tanggal 9 untuk yang tanggal 7 gitu, kita harus tetap buat ya. Kita langsung lanjut ke tanggal 12/01/2017. Di sini ada melakukan jasa ya, Natasha. Cara tunai berarti pendapatan tunai. Nah, kalau pendapatan tunai udah pasti kita bakalan nerima namanya kas di tangan, oke? Nah, tinggal tambahin aja semua jadi totalnya 453.000. Lalu pasti ada pendapatannya. Pendapatan manicure pedicure. Pendapatan pertama pendapatan facial dan pendapatan cukur rambut. Oke, jadi 3 ini ya, kita sesuaiin aja. Nah, lalu nominalnya masing-masing berapa? Untuk nominalnya masing-masing, kita harus hitung satu-satu. Pertama, manicure itu ada 150.000. Nah, oke, selanjutnya facial di sini, kalau kita lihat 235 ya. Nah, di sini masih ada sisa ya, jadi oke, masih ada sisa. Nah, sisanya itu akan si cukur rambut. Nah, cukur rambut itu sisanya adalah 68.000. Kalau kalian lihat di sini antara debit dan kredit sudah balance ya. Nah, itu berarti udah benar ya. Jadi walaupun nggak dikasih tahu, kita harus tetap hitung manual. Kita bisa lanjut lagi. Oke, kita masuk tanggal 13/01/2017. Di sini membayar tukang ya untuk perbaikan, namun 75.000 di bawah 300.000. Jadi kita menggunakan kas kecil. Nah, kalau penggunaan kas kecil metode invest, jadi nggak ada jurnalnya. Kita langsung bisa lanjut aja ke tanggal 15. Oke, di tanggal 15 menarik tunai uang untuk belanja kebutuhan rumah tangganya. Ini berarti kebutuhan sendiri ya, jadi prive ya. Prive niket saja kita catat. Nah, jadi kalau jurnal prive pasti prive di debit ya. Sebesar di situ langsung dikasih tahu 2.500.000. Nah, melalui bank aku suka. Jadi kalian catatnya bank aku suka di kredit ya, karena berkurang ya, karena diambil. Oke, jadi jurnalnya seperti ini ya. Kalau udah bisa langsung kalian save and new lagi.
Saya buka ulang ya jurnalnya biar agak kelihatan debit kreditnya. Di sini langsung kita lanjut lagi ke tanggal 16 ya, 16/01/2017. Di sini perusahaan membayar utang ya. Bayar hutang aja nggak apa-apa. Kalau bayar hutang pasti hutang kita yang di debit ya, karena berkurang ya hutang kita ya. Hutang usaha LDR langsung diketahui nilainya 22.950. Masukin aja. Subsidy legendnya kita langsung dikasih juga si Kim Woo-bin. Lalu pada melalui bank apa di sini kita lihat dulu. Kim Woo-bin melalui bank Buck Big Book. Jadi kita masukin bank Buck Big Book-nya. Oke. Jadi gini ya jurnalnya. Jadi jurnal seperti ini. Kalau sudah langsung kalian save ini lagi, kita masuk ke tanggal 18 gitu ya, 18/01/2017. Nah, di sini 18 membayar biaya listrik, air dan telepon 280.000. Di sini langsung aja kita bayar beban utilitas ya, karena lalu kita ingat lagi di sini 250.000 di bawah 300.000 berarti menggunakan kas kecil karena metode impress fund jadi no entry. Kita langsung lanjut ke tanggal 19 ya. Di sini 19 menerima order smoothing ya, dan menerima uang muka. Kalau di sini berarti kita catat menerima uang muka. Nah, kalau menerima uang muka kita pasti menerima kas ya. Kita langsung masukin ke kas di tangan 350.000, tapi dia hanya terima sebesar 37%. Jadi 350.000 dikali 37%, kita hitung hasilnya 129.500. Lalu pada apa? Nah, karena di sini baru order ya, dan order kita belum melakukan pendapatan, kita belum melakukan jasa, jadi kita nggak boleh mengakui pendapatan jasa. Jadi kita hanya pada pendapatan diterima di muka. 129.500. Kalau sudah, langsung ke save menu lagi. Nah, ternyata tanggal 23/01/2017 dia sudah menerima penyelesaian jasa ya. Nah, di sini jurnalnya mungkin agak sedikit bingung, tapi kalau saya gambarin gini, pendapatan diterima di muka kita udah pasti ya berkurang ya, atau nilainya berkurang sebesar yang tadi kita buat 129.500, itu udah pasti. Lalu kas di tangan, karena kita menerima sisanya itu kan tadi kan di sini kalau kita lihat ya, di sini kan 350.000 udah di awal terima 129.500, berarti sisanya itu adalah sebesar 220.500. Nah, baru kita catatnya sebagai pendapatan. Di situ pendapatan smoothing ya, pendapatan smoothing kita isi 350.000. Jadi jurnalnya seperti ini ya. Oke, nah kalau sudah kita langsung save ini lagi, kita masuk tanggal 24/01/2017. Di sini membeli peralatan ya di sini ya. Nah, kalau peralatan dibeli pasti debitnya peralatan. Nah, di sini langsung aja ya 4705.000. Nah, lalu kita secara tunai apa enggak? Oh, ternyata dia tidak secara tunai ya, tapi dia menggunakan hutang, jadi kita catat hutang ya. Hutang usaha kita tetap catat 4705 si Kim So-eun. Seperti ini ya, jadi jurnal seperti ini. Langsung kalian save aja ya. Tanggal 25/01/2017 mengisi kas kecil. Nah, ini yang sudah saya jelasin sebelumnya di awal, pengisian kas kecil. Nah, pengisian kas kecil di sini karena metode invest fund, jadi yang kemarin kita catat di notes itu kita baru bebankan sekarang. Nah, apa aja jurnalnya? Yaitu pertama beban usaha lain ya, beban usaha lain dan beban utilitas. Nah, lalu pada kas ya,
kas di tangan ya. Nah bedanya di sini kalau ini walaupun kas kecil, tapi pada saat metode investment kita nggak ngomong lagi kas kecil tapi kas di tangan. Kalau kalian lupa bisa kalian cek lagi di Excel yang pertama kali saya jelasin. Nah lalu kita langsung lihat berapa aja sih yang kita catat. Nah pertama itu adalah tanggal, ingat ya 115. Nah di sini kita masukinnya ke beban usaha lain aja ya. Jadi beban usaha lain itu ada 115.000 ditambah sama tanggal 13 75.000. Nah totalnya itu adalah sebesar 190.000. Nah lalu beban utilitas berapa? Beban utilitas itu kita catat yang membayar listrik di sini 280.000. Kalian bisa catat 280.000. Nah lalu baru di kreditnya kas tangan 170.000 dapat dari 190 tambah 290. Jadi gini untuk pengisiannya. Jadi beban-beban yang tadi itu yang cuma dicatat no entry kita baru bebankan sekarang. Kalau sudah langsung kalian save ini lagi, kita masuk ke tanggal 27/01/2017. Oke, di sini membayar gaji melalui kas di tangan ya. Gampang ya, jadi bayar gaji aja. Beban gaji. Langsung ada nilainya 8250 melalui kas di tangan. Oke, jadi jurnalnya seperti ini, langsung kalian save ini lagi ya. Di sini ada tanggal 28/01/2017, kita membayar hutang bunga, membayar bunga bank, hutang plus bunga, hutang dan bunga aja. Udah pasti hutang kita berkurang ya, karena kita bayar hutang bank. Cerut ya di sini ya, bener ya. Karena di sini mah dia bukan melunasi hutang ya, tapi dia melunasi hutang bunga. Jadi judulnya bukan ini, kita edit dulu. Jadi kita membayar utang, bisa kalian delete aja, klik kanan delete. Jadi di sini jurnal itu membayar utang bunga dan beban bunga gitu ya, bukan utang bank ya. Nah caranya adalah kita catat utang bunga kita, utang bunga dan bank bunga, dan beban bunga. Maksud saya beban bunga nggak ada nggak ya beban bunga? Kalau nggak ada coba cari biaya bunga, nggak ada ya. Ternyata belum ada beban bunga, kita buat lagi jurnalnya. Kita buat beban bunga 901 boleh. Kalau udah kalian oke. Oh ternyata udah ada, kita langsung buat aja 9003. Oke, ya pokoknya kalau kalian sudah ada beban bunga sebelumnya, kalian isi aja beban bunga. Tapi kalau belum ada, boleh kalian ikutin juga buat akun baru. Oke, jadi beban bunga ya di sini ya. Kalau ada error, ingat SC aja. Nah di sini beban bunga dan beban bunga kita bayar melalui bank Aku Suka. Lalu berapa nominalnya? Nah kalau cara hitungnya kita bisa lihat di sini saldo hutang bunga kita. Nah hutang bank cut di sini 375 480 920. Nah di sini ada tulisannya berapa persen nggak ya? Kita cari dulu. Oh ternyata ada 5% ya. Nah 5% per tahun kita bagi 12, ketemunya 154.604. Nah jadi sekali aja masukin 156.4504. Nah beban bunga ini hutang bunga untuk yang bulan lalu ya, bulan Desember ya. Atau bisa kalian lihat di sini hutang bunganya, di sini ada ya. Hutang bunga Nah di sini hutang bunga masih tanda tanya, kalau kemarin kalian udah tukerin sama Kak Guntur udah diisi mungkin. Jadi sama ya di sini. Jadi dua utang yang lalu, bulan lalu sama beban bunga yang bulan ini. Nah kalau kalian jumlahin hasilnya 3129008 gitu ya jurnalnya. Jadi gini jurnalnya, habis itu kalian save ini lagi.
Lalu kita masuk ke tanggal 30 Januari ya, terakhir ya. Nah, 30 Januari itu melunasi utang Lisunggi. Ini pelunasan utang biasa ya. Kalau utang lunasin pasti utang kita berkurang. Sebesarnya langsung ada 9.800.000. Lisunggi ya, isinya Lisunggi. Lalu kita pada Bank Big Book. Oke, jadi langsung aja kayak gini jurnalnya. Kalau udah langsung kalian save and new aja. Nah, di sini langsung saya jelasin aja. Kita langsung bikin adjustmentnya aja 3101 2017. Adjustment. Nah, di sini kalau saya lebih suka kalau adjustment langsung digabung aja. Untuk di sini kita akan mencatat beban penyusutan dulu ya. Beban penyusutan bangunan. Kalau saya lebih suka dibuat jurnalnya dulu. Jadi beban penyusutan semua kita catat. Mobil. Saya agak gedein biar ada. Lalu ada beban motor. Beban peralatannya, jadi ada 4. Nah, pada akumulasi bangunan, mobil, motor, peralatan. Jadi lebih mungkin menurut saya lebih mudah. Jadi kalian buat dulu jurnalnya seperti ini, lalu baru kalian hitung satu persatu. Nah, untuk bangunan sendiri cara ngitungnya sebenarnya mungkin kalian bisa hitung sendiri ya, mungkin karena di sini kan metodenya juga nggak ada yang berbeda ya dari kalau kita lihat di sini. Mungkin ya di sini kan sepertinya udah bisa ya, udah dikasih tahu juga nilai berapa, tinggal kalian hitung aja ya. Di sini langsung saya kasih aja nominalnya. Mungkin kalau bisa kalian masih bingung bisa kalian tanyain gitu ya. Jadi tapi untuk mempersingkat aja kita langsung masuk aja, udah ada saya hitung. Jadi di sini untuk bangunan 540.000 langsung bisa kalian isi di sini 540.000. Jadi lebih mudah ya. Jadi isinya langsung sepaket. Nah, mobil di sini 8730 933, mobil 8730 933. Nah, si motor di sini 411819. Nah, sini peralatan di sini ada 290.000. Oke, jadi ini udah saya hitung ya. Nah, itu kalau udah langsung kalian ini kita buat AJP satu aja, kita buatnya pisah aja lah ya biar mempermudah kalian. Save and new, kita masuk tanggal 31/07/2017. Kita masuk ke AJP yang kedua. Nah, di sini pendapatan bunga yang diterima oleh bank. Nah, kalau kayak gini udah pernah saya jelasin. Abang aku suka dulu ya. Kalau bank udah pasti jurnalnya bukan selalu sama ya. Jadi di sini beban ada yang bank. Enggak ada ya, mungkin biaya ada yang bank, yang di sini ada ya, sama pajak bunga bank ya. Pajak bunga bank, lalu kita ada pendapatan bunga kita. Nah, cara isinya yang mungkin saya sudah pernah jelasin sebelumnya. Kita isinya pendapatan bunga dulu, itu udah paling gampang, 160.000. Oke, lalu kita isi pajak bunga yang mungkin biaya admin susu 75.000 karena udah ada langsung di sini ya. Dan 6% kali 960.000, yaitu hasilnya itu kalau kalian ketemu 57.600. Nah, sisanya kita masukin 827.400. Jadi jurnalnya gitu ya cara isinya, yang ada dulu baru sisanya bank suka yang ini. Kalau udah langsung mungkin saya langsung gabung aja di sini Bank Big Book. Bank Big Book sama ya, Bank Big Book kita buat juga nggak apa-apa, biaya administrasi walaupun ada dua nggak apa-apa. Pajak bunga bank sama pendapatan bunga.
Oke, jadi sama cara isinya ya. Pertama kita isi bank bunganya dulu 770 4%. Mungkin langsung aja yang ada di oke, jadi di sini agak sedikit berbeda ya. Di sini pajaknya dulu ya, karena di sini kan biaya administrasi harus cari pajak bunga bank. Nah, di sini pajak bunga bank dulu kita hitung 9,1% itu kalau kalian hitung adalah 70,070 gini ya. Nah, di sini agak sedikit ambigu ya. Karena kata-katanya dengan biaya administrasi 4% dari pajak bunga bank. Di mana pajak bunga bank 9,1%. Di sini saya asumsikan aja 4% di sini maksudnya adalah lebih tinggi, mungkin lebih tinggi 4% ya. Ya, asumsi lebih tinggi 4% aja, kita ngikutin kunci jawaban. Jadi caranya itu adalah, jadi dari 70 rupiah ini kita kali 104%. Nah, itu ketemunya 72.873. Ini kita asumsi aja ya, karena soalnya di sini ambigu juga ya. Jadi saya asumsikan 4% ini lebih tinggi dari bunga bank. Jadi otomatis kita lebih tinggi itu bukan maksudnya 9 tambah 9,1 tambah 4 ya, tapi 9,1 kalian hitung dulu baru kalian kali 104% gitu ya. Lalu di sini 627.057 untuk balancein aja gitu ya. Selisihnya ini kalau udah masuk ke SF New 3101 2017 AJP yang ke 3 ya di sini ya. Di sini sewa iklan beban asuransi yang jatuh tempo. Nah, di sini kita sama ya. Untuk saya lebih mudah beban asuransi di sini, beban iklan di sini sama beban sewa di sini ya. Pada asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di mukanya juga belum ada, kita buat new account ya. Karena bentuknya OCA, kita pilih 10 mungkin segini. Iklan dibayar di muka. Ya, ini untuk yang tanggal 4 Januari ya. Oke, jadi iklan dibayar di muka. Lalu kita buat jurnalnya juga. Sewa dibayar di muka bener ya. Oke, jadi lebih enak kita sepasang seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian mau, tapi kalau misalnya kalian mau beban asuransi di sininya beban asuransi bayar muka itu nggak masalah ya. Jadi kalau saya lebih suka seperti ini gitu ya, nggak ada masalah juga di sini ya. Nah, kalau untuk ngitung beban sewa itu beban sewa itu bisa kalian hitung dari sewa dibayar di muka di sini ya. Oke, nah di sini kita punya saldo 6700 200. Nah, kalau kita udah bicara saldo yang di sini, itu berarti adalah saldo untuk kita lihat di sini. Oh, di sini ada tulisan ya. Jadi di sini membayar sewa dan asuransi itu 4 tahun sejak 5 November 2015. Nah, kalau udah saya hitung itu kita per tanggal 30. Kita cara ngitungnya sebenarnya lebih mudah. Kita lihat di sini nih. 31 Desember 2016 itu saldonya 6.700.200. Nah, caranya itu berarti kita hitung berapa sih sisa sewa ini 4 tahun ya. Jadi sewa itu 4 tahun sejak 5 November. Nah, sudah terpakai November, Desember 2 bulan ya. Nah, berarti masih ada sisa 46 bulan. Langsung kalian bagi aja, jadi 6.700 bagi 46 bulan. Itu langsung aja kalian masukin. Kalau udah kalian ketemu hasilnya satu untuk asuransi dulu ya.
sewa dulu. Kita harus masukin 145.657. Jadi gini ya, sebenarnya caranya tuh ini kan 31 Desember ya. Saldonya 6.700 200. Nah, kita harus hitung 6.700 200 itu berapa bulan lagi. Nah, kalau udah ketemu berapa bulan lagi, itu tinggal kalian bagi, itu ketemu beban per bulannya. Seperti itu ya. Kalau di kasus ini kan 4 tahun. Baru jalan 2 bulan. Nah, terus sisa 46 bulan lagi gitu ya. Makanya di sini kenapa bagi 46 bulan ya seperti itu ya. Kita pasangannya 145.657. Nah, untuk iklan dibayar di beban asuransi juga sama ya caranya. Yaitu kita 2.300.000 bagi 46. Nah, itu bakal ketemu 50.000. Jadi nah, langsung beban iklan. Nah, beban iklan di sini agak beda ya. Nah, di sini kita tapi di sini kita jangan salah ya, jangan keliru ya. Nah, contoh yang keliru seperti ini ya. Jadi kita kalau misalnya kita buat beban iklan di sini, kita lihat di sini kan metode pendekatan beban ya. Jadi jurnal itu harus kita balik. Oke, jadi jurnalnya bukan seperti ini. Saya buat di baru. Kalau kita awalnya catat beban, berarti kita sekarang harus mendebitkan iklan dibayar di muka pada beban iklan. Nah, caranya itu gimana sih? Simpelnya gini nih. Kalau misalnya 732.000 itu untuk 3 bulan, kita bagi 3 bulan, sebulan 244.000. Nah, sekarang pertanyaan itu, dulu kita catatnya 730.000 tuh 732.000 itu adalah beban ya. Ingat kan dulu kita catatnya beban 3732 pada kas ya di sini ya. 732 juga nih. Nah, di sini kalau penyesuaian gampangnya gini. Sebulan itu kan tadi kita hitung sepakat 244 ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dulu kita catatnya beban 732, kita harus sesuainya ke beban yang asli yaitu 244. Nah, jadi harus kita kurangin sebesar 488 gitu ya. 488. Jadi seperti itu ya. Jadi gampangnya juga sih sebenarnya di sini berapa sih yang tersisa ya? Masih ada sisa 2 bulan berarti 488 gitu. Kalau cara mudah kalian aja. Kalau udah langsung bisa kalian save ini lagi. Di sini 3101/2017 yang terakhir AJP 4 ya. Nah, di sini langsung aja di sini beban perlengkapan ya. Beban perlengkapan salon pada perlengkapan salon ya. Nah, di sini sisanya akhir 250.000. Ya, seperti biasa kita buka dulu ya di sini create chart of account. Refresh dulu, kita lihat saldo perlengkapan salon 676 100 kurangin sisanya 250.000, berarti kita harus sesuaiin 426.100. Oke, 426.100. Jadi jurnal seperti ini ya. Dan bisa langsung save and new atau save and close tadi sama aja, kita langsung cancel aja. Kalau kita refresh, oke, jadi sama ya 250.000 ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi demikianlah ya kurang lebih cara kita mengisi transaksi. Mohon maaf jika selama video mungkin ada kesalahan. Oke, terima kasih yang sudah menonton.